Ada 5 alasan kenapa Bobi saya menyatakan aman. 1, hampir semua orang dekat kekuasaan, nanti saya ceritakan faktanya, itu tidak pernah bisa disentuh hukum. Itu 1. Dan Bobi termasuk orang dekat kekuasaan. Dia mantu Presiden Joko Widodo yang sangat dihormati oleh Presiden Prabowo. Tadi sebutkan, siapa yang tidak pernah tersentuh hukum? Nanti saya ceritakan satu demi satu. Oke, silakan. Yang kedua, bahwa tidak akan bisa menyentuh orang yang menyumbang kepada kekuasaan. Menyumbang suara, menyumbang dana, menyumbang lain. Itu tidak pernah kesentuh. Nanti saya kasih contoh. Dan sepertinya korupsi ini termasuk itu. Oke, yang ketiga, dia tidak akan menyentuh orang yang jadi kacung oligarki. Tidak akan pernah kesentuh. Saya kasih contoh aja. Jadi Bobi tenang aja. Kalau perlu rekreasi lah keluar negeri sama istri sama anak-anak. Kepala desa Kohot saja. Kepala desa loh. Sudah ditangkap, dibebaskan. Karena dia kacung oligarki. Oligarki ini maksudnya pengusaha besar? Ya, pengusaha besar yang menyembah kekuasaan. Kasus Kohot itu adalah, ya supaya publik paham, itu adalah orang yang memagar laut di PIK 2. Dan sekarang udah ditangkap pun dibebaskan. Jadi apalagi Kades Kohot sekarang bebas ya? Iya, apalagi Bobi gubernur, bukan kepala desa loh. Ya. Yang keempat, tidak akan menyentuh para buzzer kekuasaan. Tidak akan menyentuh. Dan yang kelima adalah ini KPK yang menangani. KPK itu masih di ujung telunjuk Jokowi. KPK masih di ujung telunjuk Pak Jokowi? Ya. Ada argumentasi soal itu? Orang masih yang menunjuk pimpinan KPK ini Jokowi. Yang kedua, pimpinan KPK itu polisi aktif. Jadi kalau macam-macam bisa diremot dari Trunojoyo. Dari Trunojoyo? Dari Trunojoyo bisa remote. Jadi itulah 5 alasan saya menyatakan Bobi kau aman. Jadi judulnya ganti aja. Bobi pasti aman. Bobi pasti aman. Karena tidak ada yang berani menangkap termasuk KPK. Jangka menangkap maksudnya. Menetapkan tersangka pun menurut Bung Said nggak bisa. Dan Bobi kan sudah terbukti. 3 kali kasus kan sebelumnya yang dilaporkan. 1 tentang kasus yang diungkap almarhum Faisal Basri bahwa ada kasus tentang penyelundupan nikel bersama Airlangga Hartarto. Itu kan diungkap. Dilaporkan bahwa ada kasus tentang Blok Medan yang terungkap di sidang-sidang KPK. Almarhum dia meninggal. Ya kan? Yang ketiga kasus lampu di Medan yang dikembalikan uangnya. Ini kasus keempat. Udahlah, Bobi, kau aman. Oke. Jadi yang sekarang kondisi rezim sekarang memang begitu. Jadi kondisinya yang nggak memungkinkan Bobi dipanggil, jangan ditangkap, jangan dipanggil pun nggak mungkin. Enggak. Mungkin dipanggil untuk membersihkan. Oke. Membersihkan. Nah, yang maksudnya dipanggil untuk membersihkan? Membersihkan bahwa sudah diperiksa tidak terbukti ya udahlah, cara pembersihannya gampang. Nanti Anda jelaskan. Gugurkan kewajiban gitu. Nah, menunjukkan panggil. Makanya, yang repot sekarang rezim seperti ini orang-orang yang ketakutan itu adalah ada 4 orang yang ketakutan. 1 adalah yang membela rakyat itu ketakutan. Karena pasti membela rakyat pasti berhadapan dengan oligarki. Yang kedua, orang yang membuka kebenaran itu pasti dibenci. Karena memang kondisi hukum yang seperti itu. Yang ketiga adalah melawan kezaliman penguasa. Itu pasti tersiksa. Yang keempat adalah melawan oligarki. Hampir semua orang yang melakukan ini, saya nih langganan dipanggil penegak hukum. Edi Mulyadi teman saya, Sahganda dulu, Pak Siap semua, udah ditahan semua. Jadi, orang itulah. Kalau berbalik, maka Bobi yang terancam. Sekarang ini. Saya kasih contoh. Kenapa saya jelaskan seperti Bobi tadi. Ada 8 kasus yang menunjukkan itu. 1, kasus Pertamina. Pertamina itu hampir 1.000 triliun loh kerugian negara. Dan sudah digeledah loh orangnya. Sampai sekarang hilang. Ya kan? Siapa menteri yang datang malam-malam ke Kejaksaan Agung? Ya kan, kita tahu semua kan.
Setelah itu kan hilang. Jadi semua orang yang dekat ke kekuasaan itu pasti nggak bisa disentuh. Oke, saya harus challenge juga. Sebentar begini. Oke, Anda punya teori, tapi saya challenge juga gini. Ngapain KPK nyari kerjaan? Ia menangkap orang yang memang jelas-jelas dekat dengan Gubernur Bobi. Kalau Bobinya kemudian udah pasti tidak akan dikotak-katik. Itu kan pertanyaan, Bung Said. Bisa terjadi. Tapi saya harus bisa adil juga nih. Ya bisa juga. Ini ngapain jadi penyakit gitu kan? Nah, yang lain aja yang digarap. Misalnya. Ini bisa juga anak ini mulai nakal. Maksudnya? Ya mungut 10 lapor 2. Oke. Bisa kayaknya. Mungut 10 lapor 2. Lapor 2. Maksudnya yang dirugikan Bobi Nasution. Ya. Bisa. Jadi yang ngelaporin Bobi Nasution. Nah, bisa juga. Karena... Atau ada persaingan di antara mereka, lu kurang ajar. Aku tahu lu mungut 10, lu lapor ke bos cuma 2. Ya, bisa. Semua. Nah, yang kedua, kasus CPO. Bayangkan Bung Aiman, CPO ini yang ditangkap sogokan saja 11,8 triliun cash. 11,8 triliun cash sogokan saja lo ke penegak hukum. Disentuhkah? Yang kita tahu bahwa saat itu dipanggil-panggil kejaksaan kan, yang diganti jadi ketua partai kan, disentuhkah? Enggak kan? Nah, yang ketiga adalah judi online. Diganti jadi ketua, tapi tetap menteri. Nah, oke. Yang ketiga judi online. Di persidangan terungkap, di mana-mana terungkap, nggak bisa disentuh. Maksudnya partai, benar yang tadi, partai kuning. Ya tadi yang pertama. Okay. Ini yang lagi. Ya, nah, yang ketiga BTS. Ya, BTS. Bayangkan ada orang mengembalikan 27 miliar rupiah. Tahu-tahu jaksa menyatakan kita nggak tahu siapa yang mengembalikan. Kita yang disangka bodoh semua. 27 miliar rupiah dan mengembalikan sekarang. Nah, yang kelima kasus Antam yang itu. Saya tahu pelakunya siapa. Mas palsu itu. Nah, yang kelima Sritex hilang lagi kan. Nah, keempat adalah pelepasan hutan. Pelepasan hutan ini kita ingat. Siapa sih yang menteri yang pelepasan hutan yang kena dipanggil, akhirnya jadi menteri lagi kan? Nah, yang ke-8 penggelapan denda pelepasan hutan. Jadi saya ingin mengatakan dengan fakta kasus ini, hampir semua yang terlibat kasus besar itu justru menjadi menteri atau dipertahankan jadi menteri. Siapa tahu dengan kasus ini Bobi akan jadi menteri. Maksudnya? Ya karena komunitasnya sama. Jadi kasus korupsi Bobi ini jangan Bobi bikin sedih. Siapa tahu tangga untuk naik pangkat jadi menteri. Karena yang terlibat isu-isu korupsi yang saya sebutkan tadi semua itu terbukti bahwa jadi menteri atau dipertahankan jadi menteri. Itulah rezim Prabowo sekarang. Jadi saya harapkan ini dibaliklah. Yang terlibat korupsi itu jangan dijadikan menteri, jadi pejabat lagi dong. Ya itu yang saya harapkan. Tapi faktanya saya agak kecewa karena semua isu-isu orang-orang yang terlibat kasus korupsi malah diangkat jadi menteri atau dipindahkan jadi menteri atau diteruskan jadi menteri atau dinaikkan jadi menteri. Itulah Bung Aiman. Jadi saya katakan, Bapak, saya sekarang menyatakan Bobi aman.